Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Anggraini dengan NBI 14623000140. Di sini saya akan menjelaskan tugas EPS CRUD pengembangan aplikasi web. Sebelumnya ini saya membuat 3 file, yaitu config, edit, index, dan tambah PHP. Pertama, saya akan menjelaskan indeks dulu. Untuk indeks halamannya seperti ini. Bentar. Ini halaman index.php-nya. Di dalam halaman ini codingannya seperti ini. Ini include ini digunakan untuk mengambil file database ya. Ini config PHP ini sebelumnya diambil dulu dari config PHP. Ini saya jelaskan config PHP-nya dulu saja ya. Ini untuk koneksi database. Ini hostnya, host database saya yaitu localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, lalu database-nya namanya pendaftaran_db. Ini untuk koneksi MySQL Connect-nya, hostnya diambil dari sini, localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, lalu database-nya pendaftaran DB. Lalu di kondisi jika tidak bisa connect, ini tanda seru artinya tidak bisa ya. Jika tidak bisa connect, akan muncul koneksi gagal, lalu ditunjukkan errornya apa. Koneksi gagal, titik-titik, diisi errornya apa. Ini untuk database saya akan saya tunjukkan. Database-nya tadi namanya pendaftaran DB ya. Di tabelnya ada tabel mahasiswa dalamnya, lalu strukturnya seperti ini. Karena di tugas ada minimal kolom 15, di sini kolom saya ada 18, ada ID, nama lengkap, ID-nya integer, lalu nama lengkap, varchar, name, varchar, tempat tipenya varchar, tanggalnya date. Ini untuk semuanya tidak yang tidak benar ID ya, sama daftar tanggal daftar sudah di timestamp kalau tanggal daftarnya. Lalu saya lanjutkan, ada tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, email, nomor HP, jurusan, asal sekolah, tahun lulus, nilai rapot, desimal, lalu nama ortu, pekerjaan, penghasilan, tanggal daftar. Ini untuk tipenya di sini. Baik, ini untuk data tabel saya. Kalau sudah masuk akan muncul seperti ini ya. Ini data-data saya ada 2. Akan saya lanjutkan ke indeks, bagian indeks PHP-nya. Tampilannya akan seperti ini ya. Akan saya jelaskan dulu. Ini untuk mengambil data database-nya dari config PHP tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu akan muncul message. Lalu selanjutnya bentar akan saya zoom in biar kelihatan. Ini untuk fungsi hapus data setelah konfirmasi. Ini untuk mengambil pas-pasan hapus ID. Ini menghapusnya diambil dari ID ya, menghapusnya dari ID-nya.
Jika menghapus akan otomatis di database akan melaksanakan query ini, delete dari tabel mahasiswa di mana ID yang diambil tadi. Lalu jika menghapus akan ada dua kondisi, yaitu dua konfirmasi, data berhasil dihapus atau gagal menghapus data. Lalu selanjutnya yaitu fungsi pencarian. Di fungsi pencarian ini ada variabel search. Ini untuk mendapatkan inputan dari user ya. Inputannya dimasukkan ke dalam variabel search. Ini terus lalu di query-nya akan, setelah mengetikkan search di query-nya akan otomatis core database-nya menuliskan ini untuk mencari di tabel mahasiswa, mencari semuanya di tabel mahasiswa, di mana nama lengkap di tabel disesuaikan dengan yang sudah diinputkan, atau NIM atau jurusan. Jadi akan mengambil dari tiga data ini, dari tiga ini, di antara tiga ini, nama lengkap. Jika bukan nama lengkap diambil NIM, diambil jurusan. Jika tidak tiga ini, yang lainnya akan else, atau ini kan if, jika, else yang lainnya. Jika selain ini, akan query-nya akan menampilkan ini dari data mahasiswa, semua datanya akan ditampilkan jika tidak masuk dalam kondisi ini ya. Lalu selanjutnya yaitu hitung total mahasiswa. Ini untuk menampilkan semua total mahasiswa ya. Select count, menghitung semua dari tabel mahasiswa. Lalu ditampilkan ini ya, total mahasiswa terdaftar. Ini ada 2 orang, ditampilkan di sini 2 orang. Lalu selanjutnya yaitu di bagian HTML-nya ini. HTML-nya ini akan saya langsung tampilkan di sini saja. Di sini bisa diklik kanan, lalu inspect. Ini akan menampilkan HTML dan CSS. Ini HTML-nya dan ini CSS-nya. Pertama di dalam yaitu ada body. Body ini menyangkut semuanya ya yang ada di halaman ini. Di dalam body ada header. Di headernya ini CSS-nya seperti ini, background-nya sesuai dengan ini, biru dongker, agak kehitaman. Lalu color-nya ini white. Padding-nya yaitu 18 px 35 px. Ini ya, padding itu yang ini loh, ini padding. Lalu display flags, itemnya dibuat center, jadi semua itemnya ada di tengah-tengahnya, tengah-tengah headernya. Lalu define content, space between ini untuk item ininya itu akan berpencar gini, kayak ada space di tengah-tengahnya, jadi akan ditaruh di bagian pojok. Akan otomatis berada di bagian pojok jika ada space between, pojok kanan, pojok kiri, dan tengah-tengahnya akan ada space di sini. Lalu selanjutnya slider ada container. Di dalam container ini ada card summary. Di card summary ini display-nya flags, define content, space between seperti yang tadi.
kan ada space di halaman ini, jadi dua itemnya akan otomatis berada di pojok dua-duanya, kan ada space besar di tengah-tengahnya. Di dalamnya di sini ada ini total mahasiswa nih, satu div-nya orang, 2 orang. Selanjutnya ada card. Di card ini isinya ada search form, ya ini margin ini ya, margin di sini-sininya ini. Warna-warna itu margin. Gap ini, gapnya 10 pixel, ini gap antara, sebentar, yang ada dalam margin ada teks di inputnya sama button. Nah, di antara input sama button ini akan ada gap 10 px di tengah-tengahnya. Ini yang warna ungu ini tadi, ini gapnya. Lalu di dalamnya ada table container. Sebentar. Di table container ini ada tabel isinya, tabel body. Ini tabelnya ada bordernya. Border itu ini loh, samping-samping ini, samping-samping ini bordernya 10 px, lalu box shadow ini untuk bayangan, posisinya relatif ya, relatif itu mengikuti balance-nya. R ini tabel row. Jadi kalau inherit itu mengikuti parents ya, jadi menurun dari atasnya sini menurun ke sini, inherit. Ada pop-up konfirmasi ini kalau mau edit hapus ada pop-up, nanti ada pop-upnya, nanti ini akan saya tunjukkan ya. Kalau mau edit, kalau menghapus pop-up, kalau edit ini akan langsung ke halaman edit. Kalau hapus ini akan ada pop-up seperti ini. Apakah ini menghapus data ini? Jika ya hapus, data akan terhapus. Jika batal, akan kembali lagi ke halaman seperti ini. Sini saya belum hapus dulu ya, nanti saja. Akan kembali ke halamannya. Ini ada hover ya. Ini pop-up-nya ada hovernya, efek. Efeknya seperti ini. Ini untuk logo ikonnya akan dari sini ya. Ini saya mengambil dari link PNG. Logonya ini ditampilkan di sini. Ini logonya. Ini saya mengambil dari internet ya. Jadi ini makanya ini link karena saya dapat dari internet. Buat tambah mahasiswa. Ini mengambil data ya. Fetch mengambil data. Ini untuk pop-up konfirmasi. Di bagian pop-up konfirmasi ini ada, ini bisa ini lagi. Nah, ini di inspect lagi. Seperti ini. Display flags. Untuk pop-up, posisinya fixed, tabnya 0, di atasnya tidak ada
kayak apa namanya, space, topnya 0, left kirinya 0, width ini lebarnya 100%, tingginya 100%, 100% ini artinya memenuhi layar ya. Backgroundnya warnanya seperti ini background kayak transparan, ini jadi hasilnya itu seperti ini, ada transparannya. Begini. Contohnya di tengah center, untuk align ikonnya sebentar, di center juga, buat indeksnya 10. Selanjutnya di pop up kontennya, padding, ini paddingnya 30-25, yang hijau-hijau itu border radiusnya 15 px, tipis aja, teksnya center, ada box shadow juga, sini ada bayangan, ada animasi juga. Nah, ini ada tulisannya ya, submit, ini submit mau hapus, dan button mau batal. Seperti itu indeks PHP-nya. Baik, lanjut saja ya ke selanjutnya, yaitu tambah PHP. Saya tekan ini di halaman tambah data mahasiswa. Ya, seperti tadi akan masuk ke halaman config PHP, halaman untuk koneksi dengan database-nya. Ini title-nya tambah data mahasiswa. Untuk style-nya seperti ini, nanti sekarang aja saya jelaskan. Ini cara itu di klik kanan ini ya, di klik kanan di mousepad-nya, klik kanan, di bawah sendiri ada inspect, ini ditekan, di kiri, dan muncul di bagian body ya seperti tadi, semuanya, header, dan lain-lain. Di header ini seperti yang tadi, background-nya ini warna ini background-nya saya samakan agar terlihat menyatu ya dengan temanya. Lalu untuk color white, padding-nya ini warna hijau 15 px sama 30 px, black, itemnya center ya, space between, yaitu space di tengah-tengahnya kedua item ini. Ini yaitu di bagian kontainer. Beberapa hadis, ruang metodenya. Ini di dalamnya ada banyak div-nya, ini untuk memisahkan agar mudah diatur nanti. Text-line center, colornya ini pakai hitam, margin bottomnya yang kuning itu, dan size-nya 22 px. Ini untuk inputnya,
100% dari ini divnya ini dari labelnya ini akan diisi 100%. Yang lainnya juga seperti itu, sama saja. Validasi inputnya akan saya perlihatkan codingannya ya. Langsung di sini saja. Ini responsif ini untuk biar kalau di layarnya ini max width ini kan apa namanya, lebar maksimal 728 ini untuk lebarnya handphone. Jadi ketika di lebar handphone coba 12 ya, ini akan menyesuaikan halamannya, jadi tidak amburadul. Ini kegunaannya responsif ini, menyesuaikan di sini. Kalau mau ditambah-tambah yang lain juga bisa di sini, dalam sini. Ini untuk media handphone. Pos ini untuk mengirim mempost. Ada post, get, delete, apalagi update, kayaknya itu deh. Ini ada yang option juga ya, option itu pilihan cuma 2, laki apa perempuan. Yang required ini dibutuhkan, jadi harus. Ini ada yang date, tanggal, ini untuk fungsi tanggalnya beda. Ini ada validasi, simpan, lalu ada email, handphone, nilai tahun. Jika email ini untuk validasi email ya, jika tidak tervalidasi akan ada bahwa format email tidak valid. Yang lainnya yaitu ini untuk nomor HP, jika tidak numerik ini nomor, jadi kalau huruf nanti akan ada pop-up nomor HP harus apa, lalu nilainya kurang dari 100, 0 atau kurang dari 100. Jika tidak lebih dari 100, nilai rapor harus 0 sampai 100. Lalu date-nya Y, divalidasi date-nya, karena tahun lulus kan sudah pasti tidak di masa depan ya, dia harus tidak boleh lebih dari sekarang, tahun sekarang. Ini untuk yang lainnya, ini else, ini untuk yang lain, yang ini untuk semuanya. Jika nanti data berhasil disimpan, kalau sudah disimpan ternyata pop-up data berhasil disimpan atau data gagal menyimpan data pada satu di antara dua pop-up itu. Pop-up ini untuk pop-upnya tadi. Indeks PHP akan diarahkan ke indeks PHP. Jika diklik button OK-nya, ini akan diarahkan ke index.php. Ini gimana kalau saya input data? Ini dikali saja kalau mau kembali ke halaman awal. Input Jasmine Aura. Ini saya mau di Jakarta
selatan. Oh, bisa ya, Jakarta aja, kota. Tadinya tentu saja perempuan, alamatnya mau di Bojonegoro, sekarang dia di Bojonegoro. Coba aja deh. Nomor HP-nya saya terserah ya. Yang penting apa? Kita coba kalau nggak angka ya. Jadi kita coba lihat tadi. Ya, ini kalau belum harus diisi semuanya ya. Kalau nggak tadi nanti akan muncul ini this fill out this fill. Tolong isi kolom ini. Ini akan saya isi, nimnya terserah. Kita isi aja dulu semuanya. Nanti validate-nya akan sendiri. Asal sekolahnya mau dari SMK mid. Nilai rapornya nanti 50. Caranya saya mau penambang. Nilainya 2000. Nanti kita gunakan file dari ini dulu, nomor HP dulu. Nanti yang lainnya langsung. Terus emailnya Jasmine Fit. Ini kita coba validasi semuanya nanti. Jurusannya teknik industri. Tahun lulusnya 2000. Kita coba simpan datanya. Nah, ini akan muncul pop up, nomor harus angka. Oke. Ini langsung kembali ya. Saya buatkan lagi. Sudah ada langsung template-nya. Penerus angka yaitu 0,8. Terserah ya. 50. Simpan teman. Ini kalau berhasil ada pencapaian berhasil. Ini ya. 1, 2, 3. Ini ditampilkannya berdasarkan urutan inputnya. Ini tadi urutan pertama, 2, 3. Kita cari Jasmine. Ya, Jasmine. Nah, bisa kan? Itu nim. Pakai nimnya. Dari awal.
nim aja, nimnya siapa ya, ini nimnya Khairil tadi. Nah ini mau pakai nim juga bisa. Yang lainnya tadi apa ya, pakai apa ya, enggak, indeks. Di atas kayak ini jurusan, pakai jurusan juga bisa. Ini kan jurusannya teknik apa ya, teknik perkapalan. Yang kedua tadi ini teknik perkapalan. Ada dua, ada punyanya Jasmine sama punyanya Bandung. Oke, kita coba tambah lagi. Kita pakai validasi yang salah di validasi apa ya, email. Kita coba email yang salah. Krisna Balaram. Tempat lainnya Pontianak. Banyak kan? Kita coba nggak pakai ikmal.com ya, nanti bisa apa enggak. Berarti seharusnya 2003. Drivernya masih buat tidak bisa ya. Please include an ad at the email address missing
hostnya kan ikmal.com, tidak komplit. Sudah komplit, sekarang bentukkan semuanya. Coba buat lagi terus dihapus ya. Ini ngawur aja, karena nanti bakalan dihapus. Nggak bisa ngawur. Ini bisa ya kan antara 0 sampai 100. Kan ada ini susu ini lengkap ya, satu susu lengkap, ada alamat, semua datanya ada di sini. Ininya juga sticky, tetap sticky, ini tetap di sini ya, edit sama hapusnya nggak akan. Ini tanggal daftar, ini ada tambahan tanggal daftar yang tadi. Coba dihapus yang ini, yang nggak jelas ini, mau saya hapus. Kalau batal kembali, kalau nggak batal ya hapus. Jelas dihapus, oke. Hilangkan yang susu tadi yang nggak jelas. Saya mau menambahkan edit, nama edit ya, ini kan saya jelaskan. Halaman edit ya yang awal tadi, ada include ya, dari config.php file ini untuk menyambungkan database, ambil datanya bisa dengan edit. Jadi mengambil data editnya tadi nanti berdasarkan ID-nya dari lokasinya, dari index.php, lalu mengarah ke ini, edit ini, get, mendapatkan ID-nya yang diinputkan oleh user di query MySQL. Kan perintahnya seperti ini, dari semua tabel mahasiswa di mana ID-nya tadi yang diambil row ini. Kata bahasanya, jika tidak ada data, datanya tidak ditemukan. Jika tidak ada data, seperti kalau ada
mungkin ada ngelek atau apa ya, kayak di halamannya itu ada datanya tapi di database-nya udah terhapus. Ini akan ada data yang akan muncul pop-up seperti ini, data tidak ditemukan. Ini untuk update-nya, proses update-nya begitu. Post yang di post update, ada email, HP, nilai, tahun, di validate lagi seperti tadi, sama memang hampir mirip ya sama alamat indeks. Udah validate-nya sama saja. Ini untuk set update, ini update untuk mengupdate di database mahasiswa, di set seperti yang diinputkan yang terbaru. Di SQL-nya kan ada dua pop ini antara data berhasil diperbarui atau pop-up gagal memperbarui data. Ini untuk HTML-nya seperti ini. Kayak tadi ya. Language Indonesia. Ini tipenya UTF-8. Title-nya edit data mahasiswa. Ada style, body, di body-nya ada. Nanti saya inspect. Untuk pokoknya nanti juga ada hover ya ini. Ini untuk lebih menarik, kita mau hover efek-efek terlucu. Leadernya ada edit. Container ada label, ini label ya, semuanya dalam bentuk label ya. Ada inputnya tipenya teks, name-nya isinya nama lengkap yang ada disesuaikan dengan yang ada di database ya. Tulisannya harus sama biar nggak error. Required dibutuhkan, dan labelnya lalu ada jenis kelamin, ada dua, selected itu dipilih yang laki-laki atau perempuan. Agamanya juga ini ada seperti yang tadi. Tipe submit ini untuk menyimpan submit, namanya update, simpan perubahan, ini button simpan perubahan. Nah, ada di sini simpan perubahan ini, ada efeknya hovernya ini yang tadi ditambahkan. Ini efek ya, pop-up gitu. Bentar, di timer. Ini yang tadi diedit ini ada berapa, kasihnya berapa. Ini akan coba saya edit, saya salahkan nomornya, saya tambahkan huruf ed. Coba sih kan, ini nggak bisa kan karena nomor HP harus angka. Ini kembali lagi kalau nggak bisa. Coba yang lainnya, emailnya coba saya harus selesai. Bisa kan? Coba saya ganti yang bisa dilihat aja.
ini nanti ini namanya Balarama Nantama. Saya simpan database begitu pop-upnya Nantama. Coba saya edit, tapi nggak jadi edit. Kalau nggak jadi edit, ada tombol kembali di sini. Kita back, nih, kembali. Misalnya mengikuti ya tadi ya 4 orang. Ini total dari query semua 4 orang. Ini mau apa lagi nih? Coba kita buat yang jelek nanti. Ini mengikuti yang terbaru ya, jamnya ini. Sekarang 33. 0033. Udah malam. Ini time-nya masih ada. Saya coba cari apa? Dari apa tadi? Bisa jurusan ya, industri. Coba industri, maksudnya bukan teknik industri, tapi industri akan muncul apa enggak? Nggak ada ya, harus sama. Jadi harus tag, harus persis dengan yang ada di datanya. Nggak bisa, bentar ya. Apa tadi jurusan kan? Coba. Ini bisa. Teknik kamu. Kalian tadi tipe ya, ada tipe. Ini bisa. Apa lagi? Ada jenis. Ini ada efek ini, efek. Nih kalau ditekan, kalau kursornya datang, ini ada hijau-hijau ini. Ini bagus. Terus saya isi data aja lagi, biar banyak nanti di bawah. Siapa ya? Ya. Di rumahnya Raffi Ahmad itu di mana? Andara. Andara, Jakarta, Indonesia. Emailnya Cinta Laura, Cinta Bapak. Bapak udah. Mau buat jurusannya saya kasih yang beda. Tata boga. Asal sekolahnya
di Melbourne SMA Melbourne from Melbourne, she's from Melbourne. Lulusnya 2020 aja. Nilai rapotnya saya kasih 99. Menjual usaha saya akan tambah 100 juta ya. Penambang ini, pengusaha tambang ini banyak uangnya. Simpan mintek ini, nah apa efek-efek ini bagus. Data berhasil ditemukan pokoknya. Ini banyak, bisa dipilih satu. Bisa disalin. Paling ya. Ini mau nyoba ini nggak? Nyobain query. Bentar, tak cariin ya query. Kita coba query. Yang dikit aja, nanti kalau ada errornya bisa dibenerin. Ini ya. ID, bentar. Ini bisa coba langsung ke di query. Ambil data berdasarkan ID ya. Saya coba di sini aja. SQL ini, query itu di SQL ini ya. Nih kan udah ada gini kan. Dia hapus aja. Ini select semua ya ini. Select ini memilih semua dari from tabelnya yaitu mahasiswa, where, berarti di mana, ID-nya ini. Sebentar ya. Ini seharusnya cari ID dulu. Yang pilih dulu aja nggak apa-apa. Masih ada. ID-nya kan ada 2, 3. Ini kita mau cari ID-nya siapa? Jasmine Aura saja. Masuk SQL. Taruh di sini. ID-nya tadi, ID-nya berapa? Dari ID 2. Sebenarnya tadi berapa? 1, 2, 2 atau 3? 2 nanti lupa. Coba aja. Ini kan. Biasanya ada Khairil ID-nya 2. Ternyata Laura 3. Nih, muncul kan kayak gini kan. Di tabel juga seperti itu. Kan mengambil data yang muncul di sini. Yang search coba. Ya, search kita coba. Langsung kita ambil dari MySQL-nya. Ini kan memang menjalankan ini ya, menjalankan perintah ke MySQL. Jadi yang ke MySQL database-nya. Jadi database yang mencari nanti dikeluarkan ke halamannya di tabelnya. Ini akan saya carikan yang search. Ini. Kita coba yang search.
coba-coba aja ya, bisa nggak bisa nanti kita urusan nanti lah, ada error nanti aja lah. Coba ditekan lagi skillnya ini. Nah, ini akan dari awal lagi, nanti kita hapus aja. Ctrl V, kita tinggal ganti aja. Cari apa ya, nama lengkapnya dari siapa tadi, Cinta Lalu. Coba ya di error ya, kita coba benarkan errornya. Kenapa bisa error? Oh ya, kayaknya salah ya, seharusnya ada gininya, ketiknya seharusnya nggak dihapus ini. Nah, kayak begini. Coba kita run, sekan nih, Cinta Laura. Kita coba yang ini, kan ini or ya, or itu atau, jadi kalau nggak ada namanya nggak ada, dicari di nim. Kalau nggak ada, dicari di jurusan. Kalau nggak ada, yang ditampilkan, yang di deskripsi aja yang ditampilkan. Kalau memang nggak kan semuanya, kalau nggak ada perintah mencari, ditampilkan semuanya. Kita coba yang nim like ini gini aja, takat yang bagian tadi. Ya. Kita coba semuanya. Hilang. Bentar ya. Kecil yang gini, nanti kita ganti. Nama lengkapnya diganti dengan nim. Nah, itu aja sih. Gampang kok. Ini aja. Dari tabel mahasiswa, nama lengkapnya kita ganti nim. Nimnya siapa ya? Nimnya yang lain, bentar. Saya nggak hafal ya. Nimnya siapa? Ini Krisna Balarama Namutama. Kita copy, masukin di sini di dalam tanda petik ini ya. Ini query kan, kita cari go ini detail, kemudian Krisna Balarama Namutama, gitu caranya. Ini semua kayak ini lah. Oke. Tuh kan, ini kan, cuman beda tampilannya aja karena ini udah di HTML. Kita hapus. Coba kita hapus di sini, terus kita cari di sana. Jangan ini Banu-Banu aja. Yang punya Banu nanti gampang. Hapus, oke. Kita cari di sini. Seharusnya nggak ada ya. Kan Banu udah dihapus tadi. Kita cari. Kayak tadi aja. Banu. Kalau ID kan bisa nggak pakai petik, tapi kalau fracture itu harus pakai petik gini. Ya. Tagu. Tidak ada Banu. Tidak ada datanya Banu. Karena sudah dihapus tadi di sini. Kita cari Banu. Nah, nggak ada, udah dihapus. Tidak ada datanya. Sekian penjelasan saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.